Selamat datang di channel YouTube Adam Bis Hawa. Dan inilah dia aerial drone view Gunung Pegat, Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Gunung dengan ketinggian antara 700 mdpl ini mempunyai kisah yang berkaitan dengan Kerajaan Kediri. Kisah, mitos, dan legenda yang berkaitan dengan gunung ini akan saya ulas dengan detail. Serta ikuti pula review jalur pendakian ke puncak Gunung Pegat untuk kalian para pendaki pemula. Dengan durasi 30-40 menit, inilah dia puncak Gunung Pegat. Yes, di video ini pula saya akan mereview Bukit Pertapaan yang konon adalah tempat mukso Dewi Gili Suci Kerajaan Kediri. Hey, disinilah terjadi cerita mistis yang layak kalian ikuti nanti. Di video ini pula saya akan mereview cerita dan sejarah bagaimana dan apa asal-usul Gunung Pegat, Srengat, Blitar. Yaps, kita pun enjoying the trip, you know. Sambil menikmati minuman, ikuti terus video ini hingga tuntas. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, langsung saja. Untuk mencapai puncak Gunung Pegat ini, kita melalui jalur utama Srengat, yaitu perempatan barat dari kantor imigrasi Srengat. Kita ke utara arah ke SMP 1 Srengat. Lalu mentok, kita belok kiri sedikit untuk memarkir motor atau mobil kita di situ. Lalu kita melipir di antara rumah warga untuk mencapai rute atau jalur pendakian menuju Gunung Pegat. Ketinggian jalur pendakian sekitar 30 sampai dengan 45 derajat. Lalu awal mula kita melalui hutan bambu. Vegetasi memang agak rapat, namun sesekali kita masih menemui cahaya matahari pagi. Yes. Setelah melalui hutan bambu, selanjutnya kita masuk ke hutan pohon jati. Alhamdulillah, pagi itu cuaca bersahabat dan jalur pendakian sangat terlihat nyaman. Setelah pohon jati, vegetasi berikutnya adalah pohon akasia dan kaliandra. Yes, kesempatan kali ini saya ditemani oleh anak saya Keandre, lalu Mas Tri Wahyudi dan Mas Samsul Rahmat dan Mbak Wulan. Inilah dia view sampailah kita di pos bayangan sebelum puncak Gunung Pegat.
Setelah menikmati pemandangan dan istirahat sejenak, kita pun capcus kembali menuju ke puncak. Yes, inilah dia detik-detik kita mencapai ke puncak Gunung Pegat, Serengat Blitar. Wih, semak belukarnya tinggi, ilalangnya ya lumayan lebat. Nah tuh, kita mencoba melipir ke pinggir puncak Gunung Pegat. Di situ ada ya semacam bebatuan yang kita bisa pakai untuk duduk dan menikmati pemandangan. Sejenak, inilah dia view 360 derajat dari Gunung Pegat, Serengat Blitar. Setelah ini, saya akan menyajikan kepada kalian semua hasil dari drone view aerial Gunung Pegat. Selamat menikmati. Sejarah Gunung Pegat. Dahulu kala ada seorang tokoh pewayangan yaitu bernama Semar Garing Petruk. Mereka disuruh ramanya untuk memikul batu yang bertempat di gunung. Tiba-tiba, belum sampai tempat yang dituju, pikulan tersebut patah dan pada akhirnya ketepatan suara jago pun terdengar menandakan hari sudah pagi. Mereka pun panik karena pikulan tersebut patah menjadi dua. Mengapa mereka panik? Karena sebelum mereka pergi disuruh ramanya memikul batu, ramanya sempat berpesan jangan sampai hari berganti pagi. Malam itu juga harus selesai karena mereka bertiga dapat hukuman dari ramanya tersebut. Jika hukuman mereka tidak sampai selesai pada malam itu, maka akan terjadi hal yang sangat dahsyat dan bisa dibilang aneh. Akhirnya hal itu pun kejadian. Mereka tidak bisa menyelesaikan tugasnya pada malam itu, sehingga hal yang dahsyat tidak mereka sangka-sangka terjadi di depan mata. Gunung yang mereka lewati tiba-tiba terbelah atau pecah menjadi dua bagian yang memisahkan antara mereka bertiga. Dan pada akhirnya mereka bersumpah, apabila ada seorang pengantin baru yang melewati jalan belahan ini, kehidupan rumah tangganya mereka tidak lama lagi akan pecah ataupun pegat. Pegatan istilah Jawanya. Sumpah Semar Garing Petruk pun menjadi kenyataan hingga sekarang ini. Maka setiap orang pengantin baru lewat situ bakalan terjadi pegat atau putus rumah tangganya. Tetapi beda dan terkecuali penduduk tempat warga situ. Pada akhirnya gunung tersebut dinamakan Gunung Pegat, gunung yang terpisah dan peristiwa zaman dulu yang mengangkat sejarah gunung tersebut. Legenda Gunung Pegat pernah menjadi tempat yang ditakuti bagi para sejoli. Gunung Pegat memiliki legenda atau sebuah peristiwa yang sudah diyakini turun-temurun tentang bagaimana bukit di Blitar ini dinamakan Pegat, yang berarti berpisah. Namun seiring berjalannya waktu, mitos itu pun memudar. Gunung Pegat mulai berani menyibak sendiri pesona alamnya yang telah lama dihindari oleh banyak orang. Tak sekedar gunung biasa, Gunung Pegat menyimpan sejarah dan panorama alam yang mengasihkan. Ada dua pilihan jika ingin ke Gunung Pegat, yaitu wisata Bukit Pertapaan Gunung Pegat dan wisata para layang Gunung Pegat. Dua tempat ini memang terpisah, tetapi masih satu kawasan. Tak heran disebut dengan Gunung Pegat. Gunung Pegat ini memang sangatlah unik. Gunung ini berada di dua kecamatan, yaitu Ponggok dan Serengat. Kepala dan setengah dari badan Gunung Pegat itu berada di Desa Kawedusan, Ponggok. Lalu separuhnya lagi badan sampai dengan kaki dari Gunung Pegat berada di Desa Bagelenan, Kecamatan Serengat. Gunung Pegat memang sangatlah unik. Gunung ini berada di dua kecamatan, yaitu Ponggok dan Serengat. Kepala dan setengah dari badan Gunung Pegat itu berada di Desa Kawedusan, Ponggok. Lalu separuhnya lagi badan sampai dengan kaki dari Gunung Pegat berada di Desa Bagelenan, Kecamatan Serengat.
Oke, di hari yang sama selanjutnya kita menuju ke Bukit Pertapaan, Gunung Pegat, di mana tempat bertapa Dewi Kilisuci, Kerajaan Kediri. Lokasi untuk hiking dan trekking ke Bukit Pertapaan hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari tempat kita menanjak ke puncak Gunung Pegat dengan tiket sekitar 2.000 per orang saja. Di sini telah disediakan semacam taman untuk bisa berfoto-foto ria, dan juga ada bursa kembang, lalu ada juga tempat-tempat spot untuk kita bisa bersantai. Di awal-awal trekking, kita bisa menikmati asrinya taman buatan yang berada di kaki Bukit Pertapaan. Dengan trek cor beton, selamat datang di Pasar Gunung Bukit Pertapaan, di mana kita menemui pasar-pasar jajanan tradisional berada di bawah hutan bambu yang sangat sejuk dan asri. Nah, cocok nih, berdoalah sebelum naik. Yes. Dengan kemiringan sekitar 30 derajat, kita melalui cor beton bertangga yang mana sangat enak untuk dilalui dan untuk diniati sebagai olahraga di pagi hari. Lanjut, kemudian setelah cor beton selesai, kita menemui jalur atau trek yang tanah dengan berbatu, dan kita sampailah pada halaman atau ruang yang luas untuk bisa kita menikmati pemandangan dari atas Bukit Pertapaan Gunung Pegat. Nah, disinilah mulai kita menuju Candi Pertapaan, di mana inilah batas suci wanita berhalangan dilarang naik. Dahulu kala diceritakan, Lembu Suro, sosok berwajah lembu nan sakti, berhasrat untuk meminang putri Kediri yang cantik jelita, yaitu Dewi Kilisuci. Tentu saja sosoknya yang menakutkan membuat sang Dewi berpikir untuk menerimanya. Namun ada yang lebih membuat Dewi gelisah jika harus menolaknya. Lembu Suro dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga jika cintanya ditolak, dikhawatirkan dia akan membuat kerisuhan. Akhirnya Dewi Kilisuci bersedia menerima cinta Lembu Suro, namun dengan syarat membuat sumur di puncak Gunung Kelut. Tanpa berpikir panjang, Lembu Suro menyanggupinya, dan tanpa sadar ternyata itu hanyalah perangkap. Setelah sumur tergali cukup dalam, Lembu Suro ditimbun hidup-hidup dari atas. Lembu Suro terperangkap di dalamnya selamanya, dan amarah Lembu Suro mengutuk bahwa setiap Gunung Kelut meletus, laharnya akan melumat wilayah Kediri. Tak disangka, perbuatan sang Dewi justru menyebabkan rakyatnya terancam bahaya. Untuk itu sang Dewi menebus kesalahannya dengan bertapa dan tidak menikah hingga akhir hayatnya, untuk memohon keselamatan negerinya dari amukan amarah Kelut. Tempat bertapanya dipercaya ada di beberapa tempat, di antaranya yaitu di Gua Selo Mangleng Kediri dan di Candi Pertapaan Gunung Pegat Blitar. Catatan arkeologis mengenai Candi Pertapaan Gunung Pegat, yaitu prasasti Candi Pertapaan berasal dari tahun
1120 Saka atau 17 Oktober 1198 Masehi, yang masuk dalam kurun waktu pemerintahan Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri. Prasasti ini tidak dikeluarkan oleh raja. Isinya memberitakan tentang kaki di Subasita, memberitahukan kepada Kabuyutan di Makudutan di Manghuri, selanjutnya ikut ke Sangyang Kabuyutan di Subasita sampai akhir zaman. Saat ini bangunan Candi Pertapan di puncak Gunung Pegat telah runtuh, namun Kala dan Yoninya masih bisa dijumpai. Yas, itulah dia sekelumit cerita rakyat, legenda, mitos, dan sejarah dari Candi Pertapaan, Bukit Pertapaan, Gunung Pegat, Srengat, Blitar. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wehehe, di akhir video ini tak lupa kita harus selalu enjoying the trip. Yas, dengan menyeduh energen coklat, kita menikmati sejuknya asrinya Bukit Pertapaan dan menikmati enaknya susu hangat coklat energen. Terima kasih telah menonton video ini dan tonton video saya yang lainnya ya teman-teman. Thank you, see you soon.